Salah satu aksesoris atau alat yang sering kita butuhkan adalah tas. Tapi kadang nggak semua brand atau online shop punya koleksi tas yang sesuai sama maunya kita. Saya termasuk orang yang suka dengan tas yang punya desain minimalis, simple, tapi bisa muat lumayan banyak barang. Satu tas ini mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk beli dan menggunakannya. Selamat menonton! Ini adalah produk tas dari brand Rock Rider, salah satu tas yang desainnya saya suka karena simple, minimalis, muat banyak barang, dan fleksibel. Karena ukuran tempat penyimpanannya bisa kita perbesar dan juga perkecil. Kalau dilihat dari bio Instagramnya, brand Rock Rider ini adalah produk lokal yang asalnya dari Jawa Barat. Jadi buat kamu yang penggemar berat brand lokal atau pecinta berat brand lokal, brand ini kayaknya sih layak untuk dimasukin ke daftar belanja. Oke, kalau gitu langsung aja bahas tas Rock Rider yang saya beli di akun Shopee resminya mereka. Kalau kalian mampir ke akun Instagramnya atau Shopee-nya, Rock Rider ini punya banyak banget model tas yang mereka jual. Mulai dari tas kecil sampai tas besar. Mulai dari waist bag sampai dengan backpack. Nah, kalian tinggal pilih aja maunya yang mana. Nah, itulah beberapa contoh koleksi tas yang mereka punya. Sebenarnya mungkin masih ada banyak koleksi yang lainnya. Cuman untuk lebih jelasnya silakan aja cek sendiri di akun resmi mereka. Dari sekian banyak jenis tas yang mereka jual, saya memilih satu tas yang minimalis dan gak warna-warni. Saya memang memilih tas yang sesuai dengan kebutuhan tanpa mengabaikan model atau desain. Dan memang tas ini adalah tas yang saya butuhin banget. Tas dengan brand Rock Rider model 1 ini dipajang di marketplace mereka dengan seri atau kode RO01. Untuk kalian yang juga pengen beli tas yang sama, linknya udah saya simpen di deskripsi. Ingat ya, belinya pakai link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut lagi ke pembahasan tas Rock Rider ini. Saya pengen tunjukin bagian-bagian yang ada pada tas ini. Pada tas ini ada terdapat dua bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar bisa kita jadiin tempat untuk penyimpanan barang-barang yang lebih kecil. Di bagian luar ini penyimpanannya dilindungi dengan zipper atau resleting dan terdapat logo berwarna dasar putih dengan tulisan hitam yang menunjukkan brand dari tas ini. Dan logonya pun juga simple dan gak terlalu rame. Produk dengan desain simple adalah salah satu jenis produk yang saya suka. Masih di bagian luar, tepatnya di sisi kanan dan kirinya juga ada tempat penyimpanan botol minuman yang pastinya bakal memudahkan kita untuk menjangkau minuman yang kita bawa pas lagi bepergian. Tempat botol minum ini bisa muat untuk nyimpen botol atau tumbler dengan diameter 7 cm seperti yang saya punya ini, atau mungkin bisa juga muat dengan diameter yang lebih besar. Kita pindah ke bagian atasnya. Nah, seperti yang kita lihat, bagian atasnya ini diikat dengan penjepit atau nama aslinya buckle yang berfungsi mengunci gulungan bahan tas bagian atas kalau kita lagi pakai tas ini dengan ukuran kecil.
Ngomong-ngomong, bakelnya ini lumayan kuat dan keras banget, sampai saya kesusahan buat nguncinya. Tapi santai aja, itu bukan suatu masalah yang besar banget sih. Oke, kita pindah ke bagian belakangnya ya. Bagian belakang tasnya dikasih semacam busa yang lumayan keras, yang mungkin tujuannya untuk melindungi barang-barang yang ada di dalamnya, dan juga buat melindungi punggung kita supaya nggak pegel mungkin ya. Sekarang gilirannya untuk lihat ke bagian dalamnya yuk. Penyimpanan keduanya ini jauh lebih besar dengan bahannya yang berwarna merah. Oh ya, di dalamnya juga terdapat tempat untuk kita simpan laptop juga loh. Mungkin busa belakang itu tujuan utamanya untuk melindungi laptop yang kita bawa juga ya. Bisa jadi begitu. Berdasarkan deskripsinya di Shopee, jenis bahan yang digunakan di tas ini yaitu Cordura 1000 PU Coat Water Repellent. Nah, jenis kain Cordura ini menurut berbagai sumber salah satu kelebihannya adalah anti air atau waterproof. Dan ngomongin lebih jauh tentang jenis kain ini, ternyata Cordura ada 3 jenis. Yang pertama Cordura biasa, yang kedua Cordura nilon, dan Cordura 1000 ini menjadi jenis Cordura yang ketiga. Dari ketiga jenis Cordura yang disebutin tadi, Cordura 1000 lah yang punya kualitas yang paling baik, dan tentunya harganya pun jauh lebih mahal dari jenis Cordura lainnya. Kalau kita lihat dari pemilihan bahannya, bisa kita tahu bahwa brand satu ini nggak mau asal-asalan dalam membuat tas yang mereka pasarkan. Makanya mereka memilih bahan yang kualitasnya jauh lebih baik di antara jenis bahan lainnya yang serupa. Oke, ayo sekarang kita bahas ukuran tasnya. Seperti yang bisa kita sama-sama lihat, ukuran tas ini panjang banget kalau kita buka secara full. Ukuran yang besar ini bisa membebaskan kita untuk masukin banyak barang yang mau kita bawa. Nah, setelah masuk semua, tinggal dilipat dan dikunci pakai penjepit atau buckle yang ada di atasnya. Salah satu hal yang disuka dari tas ini adalah fleksibel. Kenapa bisa dibilang fleksibel? Karena ukuran tas ini bisa diatur semau kita, tergantung jumlah barang yang mau kita bawa dan kita masukin ke dalamnya. Mungkin kelebihan ini juga akan ditemukan di brand tas lainnya dengan model yang sama. Tapi ada hal lainnya yang berperan sebagai pelengkap kelebihan dari tas ini. Apakah itu? Makanya tonton videonya sampai selesai ya. Oke, kalau gitu langsung aja saya kasih tahu hal-hal lain yang menurut saya jadi nilai plus dari produk tas ini. Pertama, saya suka dengan desainnya yang nggak macem-macem. Lalu yang paling penting, tas ini adalah merek tas lokal dengan kualitas yang menurut saya baik. Selain itu juga yang paling penting yang saya yakin semua orang setuju adalah harganya yang murah banget. Beberapa hal tersebutlah yang melengkapi kelebihan dari tas ini. Nah, sekarang saya mau coba masukin beberapa barang pribadi saya ke dalam tas ini. Barang-barang yang saya masukin ini mungkin gak terlalu banyak dan besar.
Setelah coba masukin barang-barang pribadi saya, ternyata masih ada lumayan ruang kosong untuk nyimpen barang lainnya. Tas ini menurut saya memang bikin barang yang kita bawa jadi lebih leluasa. Kalau kita perhatikan dari ukuran dan desainnya, tas ini cocok untuk berbagai aktivitas. Bisa untuk sekolah, bisa untuk kuliah, bahkan menurut saya cocok juga untuk dipakai ke tempat kerja. Nah, saya sendiri pakai tas ini untuk kebutuhan kerja dan mungkin untuk main. Hal penting yang mungkin bikin penasaran adalah masalah harga. Memangnya tas ini dijual di harga berapa sih? Tas ini dibanderol dengan harga 90 ribuan aja pada saat saya beli. Beneran gak nyampe 100 ribu. Dan ini adalah pilihan yang cocok banget untuk kalian yang pengen tetap gaya tanpa harus ngeluarin dana ekstra. Selain itu, produk ini lahir dari negara kita sendiri lagi. Sebagai orang Indonesia, kita harusnya bangga dengan produk-produk lokal yang semakin kesini nggak hanya semakin menunjukkan eksistensi, tapi mampu menciptakan produk dengan kualitas tinggi, tentunya dengan harga yang sesuai dan pas di hati. Makanya kita nggak perlu gengsi-gengsi dengan produk dalam negeri. Walaupun produk yang digunakan adalah produk dalam negeri, produknya nggak kalah bagus kok dengan produk luar negeri. Dan bahkan produk dalam negeri ini mampu menyaingi produk luar negeri. Sekali lagi, untuk yang mau beli langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Di deskripsi juga saya udah kasih link produk Rock Rider lainnya. Siapa tahu kalian lebih cocok dengan jenis tas lainnya dari mereka. Oke, mungkin segitu dulu review tas Rock Rider yang baru saya beli ini. Mohon maaf kalau banyak banget kekurangan dan kurang maksimal dalam review produk ini. Makasih udah nonton, see you!